Oke, balik lagi bareng gua Bang Gula masikin aja coy. Kali ini kita mau hardcore pangan dulu ya. Jadi gua mau coba react dan juga review dari Jeruji Retorika Tirani. Kayaknya ini menjadi eh, hardcore yang pertama yang ada di channel gua. Sebenarnya gue juga pendengar hardcore coy, cuman ya nggak, porsinya nggak banyak lah, cuman gue lebih banyak di post hardcore ya, sama-sama turunan dari punk juga, cuman gue lebih banyak kan di post hardcore karena kalau di hardcore punknya gue kurang ini sih, kurang masuk. Tapi kalau buat di gigs itu asik banget sih sebetulnya kalau kita di hardcore punk gitu, dan juga skenanya tuh asik banget kalau di hardcore punk. Gerakan-gerakannya itu yang paling bagus gitu. Mereka membawa movement gitu kan, rata-rata ya di hardcore punk kebanyakan itu yang gue suka dari hardcore punk. Salah satunya itu semangatnya sih, lebih ke semangatnya. Oke lah, ini Jeruji ngeluarin sesuatu yang baru, judulnya adalah Retorika Tirani. Kalau dilihat dari teasernya di Instagram mereka sih kayaknya ini menjanjikan gitu ya, Retorika si Tirani ini. Ini dipublish 9 Desember yang lalu, jadi udah ini Januari gitu ya, jadi udah sebulanan gitu kan, udah sebulan kurang. Ya, oke, gue juga belum tahu ini bakalan publish kapan. Ini gue syuting tanggal 1, yes, 1 Januari di tahun baru. Ngomong-ngomong juga selamat tahun baru deh ya buat lo semua gitu. Oke, langsung aja lah kita dengerin kayak gimana si Jeruji dengan Retorika Tirani. Anjir, dibuka langsung kenceng gini coy. Nah, ini nih scene yang ada di Instagram. Kangen nge-gigs punk nggak sih? Nah, kalau hardcore punk itu ciri khasnya selalu ada gini, bass, ada solo bassnya gitu. Begitu. Kayak dulu pengen gini terus gitu. Ini kayaknya tentang pemilihan ya, pemilihan umum. Kita lawan tirani. Ya. Oke, gue ngerti di arahnya kemana. Ini kritik, ya pasti kritik pemerintah lah ya. Tadi ada gambaran tikus dengan uang. Itu gue bahas. Sama sekali.
tirani. Oke, gokil. Itu dia tadi jeruji dengan retorika tirani. Oke, kita bahas. Oke, kita bahas. Ya, seperti yang lu pasti udah tahu lah kemana arah lagu ini. Tentunya adalah perlawanan. Ya dong, pastinya namanya punk, hardcore punk, kecuali post hardcore. Post hardcore mah cinta-cintaannya sama screamo gitu ya. Itu cinta-cintaan, banyaknya cinta-cintaan. Tapi kalau hardcore punk, skate punk, ya semuanya tentang perlawanan. Apalagi kalau hardcore punk gitu yang gue tahu banget itu adalah lagu-lagu perlawanan, isinya suara-suara perlawanan. Nah, kali ini adalah perlawanan terhadap pemerintah, ya, retorika tirani ya. Retorika itu apa namanya, cara membujuk rayu ya. Retorika tuh ya ilmu membujuk rayu, terus tirani itu ya penguasa itu. Nah, apa yang dimaksud dengan retorika tirani menurut gue di sini adalah ya undang-undang gitu loh, peraturan pemerintah gitu. Itu yang bisa dikatakan sebagai retorikanya tirani gitu. Seakan-akan undang-undang itu berpihak pada rakyat, padahal enggak begitu. Gue rasa ini bakalan cocok banget jadi soundtracknya demo Omnibus Law kemarin kali ya, si lagu ini kalau kita lihat baca dari liriknya gitu. Sebenarnya nggak cuma demo Omnibus Law, tapi demo-demo yang lainnya juga. Maksudnya demo dalam hal menentang kebijakan pemerintah yang tidak bijak gitu kan. Ya ini cocok banget, kayak misalkan RUU kemarin tuh KNTL musik, Koalisi Nasional tolak RUU permusikan ya kalau nggak salah ya. Ini juga jadi cocok jadi soundtracknya itu gitu kan. Ya soundtrack apapun lah yang dimana kalau lo mau mencoba melawan kebijakan yang tidak bijak itu gitu kan, ini lagu sangat masuk gitu. Nah, ini memang lagu lebih kepada penyemangat buat kita yang ingin melawan, karena di sini kita kayak dikasih tahu bahwa retorika tirani itu ya akhirnya hanya satu kayak membungkam imajinasi kita sebagai rakyat. Kita tidak bisa bebas ya kan, ribuan harapan dikebiri, membuka mimpi, kebebasan diredam, banyak lah. Jadi lebih banyaknya merugikan rakyat pada akhirnya si retorika tirani ini, atau katakanlah dalam interpretasi gue ya undang-undang gitu ya. Sederhananya undang-undang tuh merugikan rakyat, yang sebetulnya mungkin bagi mereka itu menguntungkan atau bermanfaat buat rakyat, tapi tidak gitu ya, hanya menguntungkan segelintir orang. Jadi di sini di bagian kedua nih, mari bersama genggam jemari buatlah hidup lebih berarti, satukan mimpi tolak persepsi itu hanya basa-basi gitu. Jadi kita harus bersatu kalau mau ngelawan tirani gitu. Di bagian berikutnya, ambisi rakus emosi puaskan diri, tunjukkan dengan nyali, kita lawan tirani, tetap bersatu keraskan hati, hari ini atau tidak sama sekali. Di bagian terakhirnya, hari ini atau tidak sama sekali. Kayak demo-demo Omnibus Law, terus apalagi yang belakang-belakang, kalau tidak dilakukan saat itu juga, apalagi di tengah masa pandemi ya, waktu itu demo Omnibus Law yang berapa kali ya, di Jogja aja beberapa kali kok si demo Omnibus Law, sampai akhirnya rusuh di Malioboro gitu kan. Nah, untuk menolak kebijakan yang tidak bijak itu ya hari ini atau tidak sama sekali, daripada kita tidak melakukan, daripada tidak turun ke jalan, daripada akhirnya kita dirugikan gitu kan, lebih baik turun gitu. Kayak misalkan juga bandara YIA gitu kan, ya meskipun sudah jadi hari ini gitu ya, meskipun juga banyak orang yang akhirnya juga mendukung terbentuknya YIA, tapi ya dimana ada rakyat yang dirugikan ya kita harus coba bersuara di situ gitu kan, sebelum betul-betul kejadian atau sebelum betul-betul dirugikan banget gitu ya. Kalau kenapa gue bilang dirugikan banget, kayaknya gue nggak bisa ya dalam pemikiran gue nggak bisa, lo tuh nggak rugi sama setiap kebijakan pemerintah gitu ya, pasti akan rugi. Setidaknya kita meminimalisir kerugian buat di pihak rakyat kayak gitu. Itu yang gue lihat. Dan si visualnya juga ini terus terang ini
kualitas pengambilan gambarnya bagus sebetulnya ya. Entah equipment yang dipakai bagus dan juga visual yang disajikan juga oke, dimana dia disembur air gitu ya. Gue rasa semburan air di sini dalam interpretasi gue ini lebih ke arah ya si retorika tiraninya itu ya, semburan airnya. Jadi kita disemprot banyaknya retorika oleh para tirani gitu kan, yang membuat kita nggak bisa ngapain. Semprotannya kan kencang kalau kita lihat di situ. Itu kayak susah ngelawan arus yang kencang gitu kan. Terus juga beberapa visual yang disajikan ada penggambaran tirani gitu, atau pemerintah gitu, dari kayak ada tikus dengan uang gitu, terus penggambaran kebebasan, ada penggambaran tentang ekonomi dan sebagainya. Itu yang gue lihat dari visualnya. Cuman sayangnya adalah seperti yang banyak dikomen oleh teman-teman di di kolom komennya music video kali ini, ya soundnya bermasalah. Tapi kalau lu dengerin langsung di websitenya Jeruji official, di bandcampnya Jeruji, itu malah soundnya bagus gitu. Gua rasa ini ada kesalahan teknis saat editing video, bukan di mastering lagu gitu. Jadi sebenarnya masteringnya udah bagus sebetulnya. Kalau lu dengerin langsung, ini kan sebenarnya dari album 2019 ya, namanya album Satu Barisan gitu. Ya sebenarnya ini kayak album transisi setelah sepeninggalnya vokalisnya yang sebelumnya, namanya siapa sih? Gue lupa lagi. Si vokalisnya Ginan, dan ini digantikan oleh vokalis baru yang namanya Rangga gitu. Jadi album transisi lah, dan mereka membuat sesuatu perubahan di album barunya itu, di album Satu Barisan. Dan ini retorika tirani sebenarnya kalau masteringnya udah bagus di album itu, cuman di masalahnya ada masalah teknis aja di music videonya. Jadi yang bikin itu jadi kualitasnya kurang. Memang lebih kerasa mendem sih ya, dari soundnya yang dihasilkan gitu. Gua nggak tahu, mungkin aja perlu dicek lagi sih master dari videonya nanti ya, buat teman-teman Jeruji kalau nonton. Oke. So final score dari gua buat Jeruji dengan retorika tirani 8/10 sih, karena visualnya disajikan masuk gitu ya, membantu dari liriknya juga ya oke, dan semua tentunya ini lagu perlawanan gitu ya, namanya juga hardcore punk. Oke, segitu aja, thank you dan bye.